Halo guys, selamat datang kembali di channel Ivan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas tentang Tensei Star Slime Dataken atau sering dikenal dengan Tensura. Sekarang gua bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya. Di video ini gua bakal merangkum light novel Tensura volume 9. Video ini adalah part 3 dari pembahasan volume 9. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Pertandingan turnamen yang tersisa adalah pertandingan final antara Gopta melawan Masayuki. Malam sebelum pertandingan, seperti biasa para tamu mengobrol sambil makan. Para tamu sangat menantikan pertandingan final. Murid Rimuru juga senang dengan pertandingan-pertandingan turnamen yang telah terjadi. Di sisi lain, Milim kesal karena Karion kalah dalam turnamen. Walaupun Karion gak pakai kekuatan penuhnya, tapi bagi Milim, kekalahan tetaplah kekalahan. Milim juga bilang kalau dia akan menonton pertarungan final. Milim sejauh ini terlalu sibuk ngurusin labirin, makanya dia besok mau lihat turnamen secara langsung. Party Milim juga mau ngobrol tentang penampilan luar biasa dari band yang ada di rumah opera. Murid Rimuru dan Hinata berdebat tentang siapa yang lebih kuat antara Rimuru dan Masayuki. Mereka juga penasaran siapakah yang akan menang di final. Rimuru gak yakin kalau Gopta akan menang. Alasannya karena Gopta tuh selalu ceroboh dan main-main. Rimuru juga ngadain pertemuan dengan para eksekutif dan beberapa bangsawan negara lain. Rimuru membahas soal uang. Jadi, Rimuru udah minta bantuan Gazelle. Rimuru menukar beberapa uang klaiman dengan uang universal. Walaupun hanya bisa menukar beberapa uang, tapi bagi Rimuru itu masih kurang. Jika digabungkan dengan uang yang dikumpulkan Mayor Mels, totalnya nggak sampai 3000 koin emas universal. Gazelle nggak percaya karena Rimuru ngadain event besar ketika ekonomi Tempest lagi kurang baik. Sebenarnya itu semua di luar dugaan Rimuru. Rimuru nggak nyangka kalau uang klaiman gak diterima oleh banyak pedagang. Gak lama datang Elmesia. Dia bilang kalau dia bakal membantu Tempest dan membayar semua kekurangan uang yang dimiliki oleh Tempest. Elmesia tahu masalah ekonomi Tempest dari Elalut. Ketika Elalut cerita, Elmesia pun bilang kalau dia bakal bantu negara Tempest. Rimuru ngerasa kalau Elmesia adalah orang yang harus diwaspadai. Makanya Rimuru gak mau berhutang budi dan dia mau menolak tawaran Elmesia. Tapi ternyata Gazelle dengan muka kesal bilang sebaiknya Rimuru menerima tawaran Elmesia. Elmesia adalah orang yang sangat keras kepala. Elmesia akan merepotkan Rimuru jika bantuannya ditolak. Elmesia bilang kalau Rimuru menerima tawarannya, maka di masa depan, jika Rimuru ngadain event besar, maka Rimuru harus mengundang Elmesia secara langsung. Rimuru pun setuju untuk menjalin kerjasama dengan Elmesia. Rimuru menukar beberapa uang klaiman dengan uang universal. Berkat bantuan Elmesia, masalah ekonomi pun kembali membaik. Dengan membaiknya ekonomi, maka rencana orang yang telah membuat para pedagang menolak uang klaiman, rencana orang itu telah gagal total. Elmesia bilang, kemungkinan orang itu akan membantu Rimuru jika ekonomi Tempest gak kunjung membaik. Jadi, orang itu sengaja membuat ekonomi Tempest jadi turun. Dan orang itu jugalah yang akan bantu Tempest. Untungnya masalah selesai tanpa harus melibatkan dalang dari semuanya. Diablo tersenyum dan tertarik dengan pemikiran Elmesia. Diablo setuju dengan pemikiran Elmesia. Gak lama Elmesia pun ngajak Rimuru untuk menjalin kerjasama antar negara. Tapi sebelum itu, Elmesia mau kalau Rimuru menjawab pertanyaannya. Elmesia ngeluarin aura pahlawan miliknya dan dia mencoba bertanya kepada Rimuru. Rimuru juga ngeluarin aura Demon Lord miliknya untuk menahan aura pahlawan. Elmesia bilang apa yang direncanakan Rimuru dengan memanggil iblis purba. Jadi yang dimaksud Elmesia adalah Diablo. Elmesia juga bertanya gimana cara Rimuru mengatasi Diablo jika suatu hari nanti Diablo hilang kendali. Rimuru bilang kalau Diablo lepas kendali, dia akan menghentikan Diablo sebagai rasa tanggung jawab dan mencegah terjadinya banyak korban. Elmesia bilang kalau Rimuru meninggalkan sisi kemanusiaannya, maka Elmesia gak akan segan-segan menghancurkan Rimuru dengan seluruh kekuatan yang dia miliki.
Intinya, Elmesia mau kerjasama selama Rimuru masih punya sisi manusia. Ketika Rimuru mau menutup rapat, tiba-tiba Elmesia ngeliatin Rimuru. Rimuru pun bertanya. Elmesia bilang kalau dia mau kenalan dengan Yoshida. Rimuru lega karena permintaan Elmesia hanya itu. Rapat pun selesai. Besoknya, pertandingan final pun segera dimulai. Masayuki dalam hatinya, dia sangat ketakutan. Masayuki gak mau melawan monster mengerikan. Bagi Masayuki, semua peserta dalam turnamen adalah orang yang kuat. Masayuki heran kenapa dia bisa masuk final. Sebelum pertandingan dimulai, Masayuki itu pergi ke toilet. Dia sangat ketakutan dan mikirin cara supaya dia gak dihancurkan. Setelah itu, Masayuki pun masuk arena. Masayuki melihat Gopta yang duduk dengan lemas. Melihat Gopta, Masayuki ngerasa kalau dia punya kesempatan untuk menang tanpa bertarung. Pertandingan pun akhirnya dimulai. Gopta mulai menyerang, tapi Masayuki menghindar dengan sangat tenang. Gopta kagum karena Masayuki tetap tenang. Skill Raphael bilang ke Rimuru, kemarin malam terjadi sesuatu antara Gopta dan Rangga. Dan dari kejadian itu, Gopta dapat skill Unification. Dengan skill itu, Gopta bisa melakukan gabungan dengan Rangga. Rimuru kaget karena sekarang Gopta bisa bergabung dengan Rangga. Gopta pun pakai skill barunya dan dia bergabung dengan Rangga. Melihat Gopta bergabung, Milim pun teriak kegirangan. Rimuru dan para bawahannya kaget melihat skill gabungan dari Gopta. Gopta pun melesat dengan sangat cepat sehingga nggak bisa diikuti oleh mata. Saking cepatnya, Gopta malah melewati Masayuki dan akhirnya dia pun terbentur dinding. Gopta pingsan seketika. Ternyata Gopta masih belum bisa ngendaliin kekuatannya. Rimuru dan bawahannya hanya tercengang melihat tingkah konyol dari Gopta. Di sisi lain, penonton menganggap kalau Gopta terbentur karena kekuatan dari Masayuki. Para penonton memuji dan bersorak untuk Masayuki. Di sisi lain, Milim terlihat kesal kepada Gopta. Padahal bagi Milim, perubahan Gopta tuh udah sangat keren. Tapi ternyata Gopta malah melakukan hal yang konyol. Rimuru nenangin Milim yang lagi kesal. Milim dengan muka kesal bilang kalau dia akan melatih Gopta. Gak mau ambil pusing, Rimuru pun ngorbanin Gopta ke Milim. Tentunya, Rimuru mau kalau Milim ngizinin dia untuk melakukan penjelajahan ke reruntuhan kuno yang ada di wilayah yang dulunya wilayah Clayman. Milim pun setuju asalkan dia bisa melatih Gopta. Oke, sekarang gue bakal ceritain dari sisi Masayuki. Jadi ketika Gopta berubah, Masayuki ketakutan melihat Gopta. Masayuki mau mengangkat tangan dan menyerah. Ketika mengangkat tangan dan mau ngomong menyerah, tiba-tiba Gopta melesat dan menabrak dinding. Masayuki semakin ketakutan karena dia gak bisa melihat kecepatan dari Gopta. Melihat kekuatan Gopta, Masayuki gak mau bertarung menantang Rimuru. Dia pun mutusin mau menyerah. Ketika Soka mau mutusin pemenangnya adalah Masayuki, tiba-tiba Masayuki angkat tangan dan bilang kalau dia menyerah. Masayuki bilang kalau dia terlalu dini untuk menantang Rimuru. Setelah itu, Masayuki pun berjalan dan pergi. Rimuru dan bawahannya terlihat bingung karena Masayuki tiba-tiba menyerah. Mereka nggak tahu apa yang direncanakan oleh Masayuki. Di sisi lain, para penonton tetap memuji Masayuki walaupun Masayuki telah menyerah. Intinya, para penonton menganggap kalau untuk sekarang Masayuki nggak tertarik menantang Rimuru. Alasannya karena Rimuru telah berdamai dengan manusia. Para penonton juga menganggap kalau tindakan Masayuki yang menyerah itu menandakan kalau Masayuki bisa mengalahkan siapapun dengan mudah. Pujian terus-menerus didapat oleh Masayuki. Skill Raphael ngasih tahu Rimuru bahwa semua yang terjadi kemungkinan itu semua karena skill unik milik Masayuki. Makanya penonton memuja Masayuki. Rimuru juga nyimpulin kalau sebenarnya Masayuki bukanlah orang kuat, tapi berkat skill uniknya, Masayuki bisa mempengaruhi banyak orang. Seketika, Rimuru pun dapat ide. Dia mau jadiin Masayuki sebagai alat untuk mengiklankan labirin atau dungeon miliknya. Jika Masayuki bisa mempengaruhi orang-orang, maka akan banyak orang yang tertarik dengan labirin. Singkatnya, Gopta adalah pemenang dalam turnamen. Rimuru pun naik ke panggung untuk ngasih pidatonya di hadapan para penonton. Karena Gopta menang, Rimuru pun terpaksa jadiin Gopta sebagai salah satu dari 4 raja surgawi. Diablo tertawa dan menganggap bahwa Gopta adalah aib bagi 4 raja surgawi.
Acara turnamen pun akhirnya selesai. Gak lama, Milim dengan muka kesal langsung membawa Gupta dengan kasar. Milim bilang kalau dia akan melatih Gupta. Gupta dengan muka sedih bilang kalau dia gak pernah setuju dilatih oleh Milim. Karena terlalu berisik, Gupta pun dihajar oleh Milim. Ternyata yang dibawa Milim bukan cuma Gupta, Rangga juga ikut dibawa oleh Milim. Rangga dan Gupta terlihat sangat sedih. Ketika makan siang, Rimuru bersama Masayuki. Rimuru memperkenalkan identitas aslinya di Jepang. Masayuki juga mulai ceritain tentang dirinya. Masayuki juga ngasih tahu tentang skill unik Jusen One. Berkat skill itu, Masayuki dijuluki sebagai pahlawan. Masayuki ceritain kalau semua kejadian yang dialami semuanya terjadi begitu saja. Dan Masayuki tuh nggak pernah bertindak. Tapi anehnya, semua orang memuji kerja Masayuki. Skill Rapel bilang kalau skill unik Masayuki gak bakal bisa berguna di hadapan skill ultimate. Masayuki dan Rimuru masih mengobrol. Setelah cukup akrab, Rimuru nawarin Masayuki untuk mencoba labirin di hari pertama ketika labirin dibuka. Rimuru mau jadiin Masayuki sebagai bintang iklan dalam labirin miliknya. Masayuki setuju mengikuti keinginan dari Rimuru. Rimuru bilang kalau dia bakal ngasih semua kemudahan untuk Masayuki. Jika Masayuki berhasil melewati banyak lantai labirin, maka para petualang akan semakin tertarik. Karena Rimuru mampu menciptakan hal-hal yang berbau Jepang, sebagai otaku, Masayuki penasaran apakah Rimuru punya manga atau enggak. Tentunya Rimuru jawab kalau dia punya manga. Masayuki sangat senang dan dia berjanji akan mengikuti Rimuru. Itu semua dilakuin demi manga. Labirin sebentar lagi bakal dikenalin ke publik. Nah, sebelum itu, Rimuru mampir ke labirin. Rimuru bilang ke Veldora dan Ramirez kalau dia bakal menutup labirin. Veldora dan Ramirez kaget mendengar perkataan Rimuru. Rimuru bilang, setelah perkenalan hari ini, Rimuru mau menutup labirin untuk sementara. Tujuannya untuk nyempurnain labirin. Jadi sekitar 3 harian, labirin bakal disempurnakan. Rimuru juga dapat info bahwa Milim telah mempersiapkan lantai 96 sampai 99 dan naga-naga yang dibawa oleh Milim adalah naga-naga yang mengerikan. Dan naga-naga itu sekarang ada di bawah perlindungan dari Ramirez. Setelah dari labirin, Rimuru pun pergi ke Kolosium. Di sana, Mayermes mulai memperkenalkan labirin, tentunya dengan menggunakan proyektor hasil penelitian Vesta dan Gabil. Mayermes bilang untuk hari ini labirin akan dibuka untuk orang-orang yang mau jadi relawan. Ternyata banyak orang yang mau jadi relawan. Gak lama, petualang bernama Bason bilang kalau turnamen di Tempest adalah settingan dan cuma ilusi. Dia menganggap kalau Tempest sengaja buat settingan supaya orang-orang takut dan tunduk kepada Tempest. Bason juga menganggap kalau Masayuki bukanlah tandingan dirinya. Bason dan partinya bakal buktiin kalau labirin di Tempest hanyalah ikan teri dan mudah untuk dilewati. Mereka tertawa terbahak-bahak. Tentunya bawahan Rimuru kesal karena tuannya telah dihina. Tapi Rimuru menahan bawahannya. Rimuru menganggap kalau hinaan parti Bason adalah sebuah keuntungan. Rimuru ngizinin parti Bason dalam mencoba labirin untuk pertama kalinya. Terus ada juga parti Kabal yang akan ikut serta dalam labirin. Selanjutnya ada parti dari Masayuki. Dan orang terakhir adalah Kai. Oh ya, Masayuki itu dikasih pedang rapier sama Rimuru. Jadi, walaupun di masa lalu Masayuki latihan kendo, tapi dia tuh nggak bisa pakai pedang biasa. Alasannya, karena pedang biasa sangat berat. Nah, makanya Rimuru ngasih pedang rapier supaya Masayuki bisa pakai pedang. Para petualang pun mulai menjelajah labirin. Soka memperkenalkan beberapa resepsionis labirin. Soka juga promosiin dan jelasin 3 item penting di dalam labirin. 3 item itu adalah ramuan penyembuh tingkat tinggi, gelang kebangkitan, dan peluit kembali ke save point. Tentunya karena sekarang adalah pembukaan, ketiga item itu akan dikasih gratis kepada petualang yang masuk labirin. Soka masih menjelaskan banyak hal tentang labirin. Parti Bason tertawa dengan omong kosong dari Soka. Mereka nggak percaya dengan gelang kebangkitan. Mereka nggak mau jadi kelinci percobaan dari item omong kosong. Kai pun menunjuk Mayermes untuk menjelaskan item omong kosong.
Ketika Sokka mau bunuh Mayor Mels dengan sekali tebas, tiba-tiba Kai menebas duluan Mayor Mels dan dia memotong tangannya. Mayor Mels teriak kesakitan. Kai pun langsung menebas leher Mayor Mels. Jadi, walaupun bisa bangkit lagi, semua damage ketika tertebas akan dirasakan oleh Mayor Mels. Singkatnya, Mayor Mels bangkit kembali. Penonton bersorak ketika melihat kebangkitan yang nyata. Para petualang pun masuk labirin dan mulai menjelajah. Ketika menjelajah, Party Bason gak percaya kalau salah satu lantai labirin ternyata sangat luas. Mereka menganggap kalau itu semua cuma ilusi. Gak lama Party Bason jatuh ke bawah. Rimuru gak ingat kalau dia memasang jebakan jatuh ke lantai bawah ketika di lantai 1. Ternyata yang mengubah lantai adalah Ramirez. Rimuru kesal karena ada jebakan jatuh ke lantai bawah di lantai 1. Rimuru pun menonton Party Kabal. Ternyata Party Kabal bisa dengan mudah melewati perangkap dan mendapatkan peti harta karun dengan mudah. Rimuru curiga dengan Ramirez. Ramirez bilang ketika pembangunan labirin, Party Kabal selalu datang dan selalu ngasih kue kepada Ramirez dan yang lainnya. Makanya Party Kabal bisa dapat info tentang labirin. Rimuru lagi-lagi kesal karena Ramirez malah ngasih tahu tentang lantai yang ada di labirin. Mayor Mels juga jelasin tentang peti harta karun kepada penonton. Di sisi lain, Party Masayuki telah sampai di lantai 4 berkat perangkap jatuh yang ada di lantai 1. Penonton bersorak kepada Masayuki. Padahal penonton tuh mencaci Party Bason ketika kena perangkap jatuh. Tapi untuk Masayuki, penonton malah memujinya. Di sisi lain, Kai berlari sangat cepat ketika dia dikasih tahu ada harta karun. 2 jam telah berlalu. Untuk Party Bason, lagi-lagi mereka selalu kena perangkap. Rimuru kasihan karena Party Bason sangat sial. Rimuru nyuruh Ramirez untuk ngasih peti hadiah untuk Party Bason. Ramirez bilang Party Bason sekarang menuju arah tempat monster beruang dan di sana mereka bakal dapat peti perak. Party Bason pun melawan monster beruang dan mereka berhasil mengatasi monster beruang. Dari pertarungan mereka, Rimuru tentunya bisa mengevaluasi apa aja yang harus diubah di dalam labirin. Party Bason pun mengambil peti perak. Di balik kesialan Party Bason, ternyata Party Bason mendapatkan pedang dari peti perak. Bason pun mencoba pedangnya dan menebas monster dengan mudah. Melihat hadiah labirin bukan omong kosong, Party Bason mau kembali ke labirin ketika pembukaan telah selesai. Di sisi lain, Party Kabal masih ada di lantai 1. Tapi party mereka udah ngumpulin banyak ramuan berkat informasi dari Ramirez. Dan setelah mengambil semua benda berharga di lantai 1, Party Kabal pun pakai jebakan untuk turun ke lantai 5. Rimuru kesal karena Ramirez bocorin tentang labirin. Gak lama, Party Kabal diserang oleh monster kelelawar vampir. Mereka berhasil mengalahkan monster dengan mudah dan mereka dapat peti emas. Ternyata isinya adalah pedang panjang. Karena tujuan untuk dapat item bagus telah terpenuhi, Party Kabal pun menyudahi penjelajahan. Party Masayuki dan Kai telah berhasil sampai di lantai 9. Bahkan Party Masayuki telah berhasil masuk ke lantai 10 dan di sana ada ruang bos. Bos labirinnya adalah laba-laba yang besar. Tentunya dengan mudah mereka mengalahkannya. Party Masayuki dapat pedang pendek. Setelah dapat save point, mereka pun menyudahi penjelajahan. Di sisi lain, Kai baru sampai di bos labirin. Karena bosnya udah dikalahin Masayuki, jadi butuh waktu bagi bos untuk muncul lagi. Kai marah karena bosnya lama muncul. Jadi untuk pembukaan, labirin cuma bakal dibuka selama 3 jam. Dan kemunculan bos dungeon sekitar 30 menit. Itu artinya Kai udah gak punya banyak waktu. Makanya saat ini Kai sangat marah dan menghina panitia labirin. Ketika labirin dihina, tentunya para Dryad sangat marah. Salah satu Dryad bernama Delta, dia menuntut Kai untuk minta maaf. Karena Kai tetap ngotot, fitur rasa sakit gelang kematian milik Kai telah dinonaktifkan. Dan Kai sekarang diikat oleh tanaman berduri tajam. Kai ngerasain kesakitan yang sangat luar biasa. Dan Kai pun akhirnya tewas. Jadi ketika orang dibangkitkan kembali, rasa sakit orang itu dan perasaan orang itu ketika dibunuh gak bakal ada lagi.
dengan dinonaktifkannya fitur rasa sakit gelang kebangkitan, itu artinya Kai bakal dibangkitkan dengan rasa sakit yang sama ketika dia dibunuh. Jadi mental Kai juga akan terkena dampaknya. Mayor Mels ngingetin penonton bahwa di labirin ada aturan yang harus dipenuhi. Jadi jangan so jago dan melanggar aturan. Kai adalah contoh orang yang so jago dan melanggar aturan. Kalau melanggar aturan, maka mereka akan dihukum oleh panitia labirin. Di sisi lain, 2 anggota Partibason telah dibunuh. Karena mereka nggak percaya dengan gelang kebangkitan, mereka pun menangisi kematian rekannya. Alpa selaku panitia labirin menyudahi acara labirin dan membawa Partibason keluar labirin. Partibason sangat senang karena gelang kebangkitan bukan omong kosong, dan mereka juga kagum dengan ramuan penyembuh tingkat tinggi. Partibason berniat untuk datang lagi ke dalam labirin. Acara promosi labirin pun akhirnya selesai. Ketika malam hari, terjadi keributan antara Mayor Mels dan para pedagang. Tentunya, Mayor Mels harus membayar semua yang telah dikeluarkan dalam event yang besar. Tapi di sini, Mayor Mels gak langsung membayarnya. Dia berpura-pura untuk mengulur waktu, sampai akhirnya datang bangsawan dari negara Guston yang bernama Muse. Dia nawarin bantuan kepada Mayor Mels. Ini semua sesuai dengan prediksi dari El Messia. El Messia pernah bilang bahwa orang yang membuat Tempest kesulitan akan menjadi pahlawan untuk Tempest. Gak lama, Rimuru dan bawahannya mereka muncul. Rimuru mempertanyakan kenapa Muse ada di Tempest. Padahal Muse gak ada keperluan di bisnis. Muse masih bisa berakting dengan sangat baik. Muse beralasan kalau dia datang karena pedagangnya sekarang adalah pedagang dari negaranya. Muse di sini dapat tugas dari keluarga Rosso untuk menjalin kerjasama dan mendapatkan kepercayaan dari Rimuru. Muse dijanjikan untuk masuk menjadi 5 tetua. Muse pun menerima tugas dari keluarga Rosso. Sekarang, dengan banyaknya wartawan yang melihat keributan, hal itu akan menguntungkan bagi Muse. Muse berencana untuk menjatuhkan Mayor Mels dan menjadi orang kepercayaan dari Rimuru. Muse bilang ke Rimuru kalau dia akan membantu Tempest mengatasi masalah keuangan. Rimuru bilang kalau dia nggak perlu bantuan. Rimuru pun membawa banyak koin emas universal. Seketika Muse dihancurkan. Rencananya untuk dapetin kepercayaan Rimuru telah gagal. Muse masih nggak percaya dan dia bilang kalau uang palsu sangat dilarang. Diablo mengintimidasi Muse dan menyuruh Muse untuk mengeceknya. Para pedagang bilang kalau itu adalah koin asli. Dengan adanya wartawan internasional, keberhasilan Tempest mengadakan event besar akan dipuji oleh negara lain. Di depan para wartawan, transaksi bisnis Tempest dan para pedagang terkait event besar semuanya berjalan dengan lancar. Para pedagang dan Muse terlihat gak percaya karena Rimuru berhasil ngumpulin koin universal dengan cepat. Para pedagang bilang kalau mereka percaya dengan bisnis Rimuru dan mereka berharap akan menjalin kerjasama di masa depan. Rimuru bilang kalau dia gak bakal lagi berbisnis dengan pedagang yang sekarang. Jadi hubungan kerjasama Rimuru dan pedagang yang sekarang telah berakhir. Rimuru bilang dalam berbisnis harus saling percaya. Para pedagang gak mau menerima koin milik Clayman dan mereka memaksa Tempest untuk ngeluarin uang universal. Itu artinya pedagang udah gak percaya dengan Rimuru. Tanpa adanya rasa percaya, udah gak ada gunanya untuk berbisnis. Para pedagang hanya terdiam. Karena kebodohan mereka udah gak mungkin punya kesempatan berbisnis di Tempest. Bahkan Rimuru melarang para pedagang yang sekarang untuk menginjakkan kakinya di Tempest. Muse dengan kesal bilang kalau Rimuru gak bisa bertindak seenaknya. Alasannya karena para pedagang yang sekarang adalah pedagang dari bangsa barat. Rimuru bilang kalau dia masih belum bergabung dengan bangsa barat. Dan Rimuru yakin kalau Tempest gak perlu jadi bangsa barat karena Tempest akan jadi pusat ekonomi. Muse kesal dengan kesombongan dari Rimuru. Rimuru jelasin tentang semua fakta bahwa dia telah bekerja sama dengan negara-negara berpengaruh. Rimuru juga cerita bahwa ada konspirasi antara pedagang yang sekarang dengan Muse. Tingkah buruk para pedagang yang sekarang dan tingkah buruk Muse akan terekspos ke seluruh dunia. Dan tentunya para wartawan sangat suka dengan berita ini.
Dengan kemenangan ini, Rimuru pun menyerahkan semua yang akan terjadi tentang perdagangan kepada Mayor Mels. Rimuru pun mengusir Muse dan para pedagang busuk. Setelah itu, Rimuru pun ngadain rapat dengan beberapa eksekutif dan tamu. Semua orang kagum dengan keputusan Rimuru yang ngasih hukuman berat ke para pedagang. Di sisi lain, Rimuru merinding karena Elmesia bisa memprediksi semuanya dengan sangat baik. Rimuru juga tahu dari Elmesia bahwa Muse hanyalah bawahan dari seseorang. Rimuru masih mencari tahu siapa dalangnya. Mereka juga diskusi tentang apa yang harus mereka lakuin terhadap bangsa barat di masa depan. Mayor Mels bilang Rimuru nggak benar-benar membanet pedagang yang tadi. Mayor Mels akan merangkul pedagang itu dan menjadikan mereka ada di pihak dari Tempest. Rimuru hanya tersenyum. Rimuru juga memang mau memakai strategi tongkat dan wortel. Jika melawan, maka akan dikasih sebuah tongkat, dan jika nurut, akan dikasih sebuah wortel. Jadi maksudnya, kalau para pedagang melawan, maka Tempest akan menghancurkannya. Kalau para pedagang nurut, maka Tempest akan ngasih semua keuntungan. Rimuru melanjutkan rapatnya. Tentunya mereka diskusi tentang langkah apa yang harus diambil untuk masa depan. Dari diskusi juga, Momiji setuju untuk membangun terowongan yang akan membelah Gunung Suci. Syaratnya, Benimarulah yang harus memimpin proyek itu. Semua orang akhirnya setuju, tapi Benimaru ngerasa kalau dia telah dijual. Negara Sarion juga setuju untuk menghubungkan negaranya melalui terowongan. Mereka lanjutin diskusi. Mereka diskusi tentang kereta yang akan menghubungkan Tempest dengan negara-negara tetangga yang bekerja sama dengan Tempest. Gak lama di tengah rapat, tiba-tiba Veldora membuat keributan. Veldora kesal karena di hari pertama pembukaan labirin gak ada satu orang pun yang bisa sampai ke lantai 100. Padahal Veldora udah nunggu lama. Rimuru bilang untuk saat ini para petualang akan sangat kesulitan dalam mencapai level 100. Jadi Veldora gak usah mengeluh. Veldora harus menunggu sampai di masa depan nanti akan ada orang yang berhasil sampai lantai 100. Veldora terlihat sangat kesal. Diskusi dilanjut dengan topik labirin. Mayor Mels bilang karena kerja Veldora, labirin yang dibuat jadi sukses besar. Banyak bangsawan yang tertarik. Bahkan Mayor Mels juga dapat sponsor. Di sini Mayor Mels terus memuji kerja keras Veldora. Sampai akhirnya Veldora pun terdiam. Mayor Mels juga bilang kalau dia butuh bantuan dari Yuki supaya rencananya berjalan dengan lancar. Yuki adalah pemimpin dari Asosiasi Kebebasan. Jadi Yuki adalah orang yang tepat untuk mempromosikan labirin kepada para petualang. Tentunya Yuki juga bakal dapat keuntungan. Setelah negosiasi, Yuki pun setuju untuk kerjasama. Karena Veldora masih kesal, Rimuru bilang kalau Veldora harus bersabar. Di masa depan akan ada petualang yang sampai lantai 100. Sambil menunggu petualang itu, Veldora bisa menghabiskan waktu dengan berlatih di dalam labirin. Veldora pun menerima semua penjelasan. Hinata bilang kalau dia juga mau mengirim pasukan gereja barat ke dalam labirin. Tujuannya supaya mereka berlatih dan menjadi kuat di dalam labirin. Hinata bilang kalau pasukan gereja barat seenggaknya akan sampai di lantai 50. Hinata juga akan mengirim para kapten ke dalam labirin. Tujuannya supaya para kapten menjadi semakin kuat. Semua orang kaget ketika Hinata akan mengirim para kapten. Bawahan Hinata yang ikut rapat, mereka yakin bisa menaklukkan labirin dengan sangat mudah. Bahkan mereka yakin bisa sampai lantai 100. Veldora terlihat senang dan dia tertawa. Veldora bilang lantai 100 akan dijaga olehnya. Seketika bawahan Hinata langsung terdiam. Rapat pun berganti topik. Sekarang Rimuru mau informasi tentang pedagang yang berasal dari timur. Hinata bilang ada pedagang timur yang telah menipunya. Karena pedagang itu menipunya, negara Ruberion pun membanet semua pedagang dari timur. Nama pedagang yang menipu Hinata adalah Damrada. Hinata bilang ketika Walpurgis ada orang yang menyerang negara Ruberion dan setelah diselidiki orang itu juga punya hubungan dengan Damrada. Jadi Damrada terlibat dalam peristiwa yang penting.
Rapat pun akhirnya selesai. Sekarang Rimuru rapat internal dengan bawahannya. Dari pengamatannya beberapa hari dan dari rapat terakhir, Rimuru yakin bahwa orang yang memimpin Clayman adalah Yuki. Bisa dibilang, Yuki adalah pemimpin para iblis boneka. Bawahan Rimuru juga yakin kalau Yuki adalah dalang yang selama ini mereka cari. Dari penyelidikan, Tempest juga tahu bahwa orang yang membunuh Roy Valentine adalah salah satu anggota dari para boneka, yaitu Laples. Tempest juga tahu kalau Yuki punya hubungan dengan pedagang timur. Tempest juga tahu kalau pedagang timur telah menyusup kedua organisasi kuat yang ada di barat, yaitu Gereja Barat dan Dewan para Bangsa Barat. Untuk bisa masuk ke dalam dua organisasi besar tentunya gak mudah, dan mereka nyimpulin Asosiasi Kebebasan lah yang telah memudahkan pedagang timur dalam menyusup kedua organisasi. Sayangnya saat ini Tempest belum punya bukti kalau Yuki adalah dalangnya. Jadi mereka masih belum bisa membongkar kebusukan dari Yuki. Rimuru gak ngerti kenapa Yuki berbuat sampai sejauh itu. Rimuru gak tahu tujuan Yuki yang telah memanipulasi semua orang. Di sisi lain saat ini, Muse melarikan diri dari Tempest dengan wajah putus asa. Muse selama ini berpikir kalau Rimuru telah bermain-main di tangannya. Tapi ternyata Muse lah yang telah bermain-main di tangan Rimuru. Para pedagang yang terlibat dengan Muse juga telah terbanet dari Tempest dan negara yang bekerja sama dengan Tempest. Hal itulah yang membuat Muse saat ini sangat putus asa. Muse tahu kalau saat ini dia rugi besar. Muse udah mengamati negara Tempest dan dia tahu kalau Tempest akan jadi pusat ekonomi. Tapi sekarang dia dan para pedagangnya malah dibanet gak boleh ikut terlibat dalam bisnis yang ada di Tempest. Muse yakin kalau kegagalannya gak bakal bisa dimaafin sama 5 tetua. Di sisi lain, Mariabel dapat kabar bahwa Muse telah gagal dalam misi mendapatkan kepercayaan Rimuru dalam berbisnis. Itu artinya mereka gagal memonopoli negara Tempest. Granbell juga menyesal karena dia menahan Marianbell yang ingin terjun langsung ke Tempest ketika event besar. Kalau Marianbell yang turun tangan, maka rencana mereka mendapatkan kepercayaan Rimuru gak bakal gagal. Mariabel bilang kalau sekarang waktunya bagi dia untuk turun tangan. Mariabel juga bilang kalau dia adalah keserakahan. Marianbell sangat menginginkan semua hal yang ada di dunia. Mariabel pun mulai memasuki medan pertempuran. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.